Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Salsabila, NIM 2018-07-128. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan Ketua Muhammadiyah. Yang pertama ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri dari Muhammadiyah itu tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjabat sebagai ketua dari tahun 1912 hingga 1922. Untuk membangun upaya dakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu gigih dalam membina angkatan muda untuk turut bersama-sama melakukan upaya dakwah tersebut dan juga meneruskan dan melangsungkan cita-citanya membangun dan memajukan bangsa dengan membangkitkan kesadaran akan ketertindasan dan ketertinggalan umat Islam di Indonesia. Kemudian ada pula strategi yang dipilih untuk mempercepat dan memperluas gagasan gerakan dakwah Muhammadiyah, yaitu dengan mendidik para calon pamong praja atau calon pejabat yang belajar di Osvia Magelang dan calon guru yang belajar di Quake School Jetis Yogyakarta karena ia diizinkan oleh pemerintah kolonial untuk mengajarkan agama Islam di sekolah tersebut. Nah, di samping aktif dalam menggulirkan gagasan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga tak lupa akan tugasnya sebagai pribadi yang mempunyai tanggung jawab pada keluarganya. Nah, di tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ia ingin mengadakan pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, di daerah lain seperti Wonosari, Imogiri, dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Dalam mengatasi hal tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasati dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya seperti Al-Mun. Kemudian, ketua Muhammadiyah yang kedua, yaitu adalah Kiai Haji Ibrahim, yang menjabat dari tahun 1923 hingga 1933. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, kepemimpinan Muhammadiyah digantikan oleh Kiai Haji Ibrahim, yang tidak lain adalah adik ipar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kepemimpinan yang dikukuhkan bulan Maret tahun 1923 dalam rapat tahunan anggota Muhammadiyah. Sejak kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, kemajuan Muhammadiyah begitu pesat. Kongres-kongres mulai diselenggarakan di luar kota Yogyakarta seperti di Surabaya, Pekalongan, Solo, Bukit Tinggi, Makassar, dan di Semarang. Dengan berpindah-pindahnya tempat kongres tersebut, Muhammadiyah dapat meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, pada tahun 1924, Kiai Haji Ibrahim mendirikan Pondok Dahlan yang bertujuan membiayai sekolah untuk anak-anak miskin. Tahun 1925, Kiai Haji Ibrahim juga mengadakan khitanan massal. Beliau juga mengadakan perbaikan badan perkawinan untuk menjodohkan putra-putri Muhammadiyah. Kemudian, Kiai Haji Ibrahim selalu terpilih kembali sebagai ketua dalam 10 kali Kongres Muhammadiyah. Selama periode kepemimpinannya, beliau lebih banyak memberikan kebebasan gerak bagi angkatan muda untuk mengekspresikan aktivitasnya dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Beliau juga berhasil membimbing gerakan Aisyah untuk semakin maju, tertib, dan kuat. Beliau juga berhasil meningkatkan kualitas takmirul masajid atau pengelolaan masjid-masjid setelah berhasil pula dalam mendorong berdirinya Operasi Az-Zakirat. Nah, kemudian ketua yang ketiga ialah Kiai Haji Hisam. Kiai Haji Hisam itu menjabat dari tahun 1934 sampai 1936.
Kiai Haji Hisam dipilih dan dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Ia adalah salah satu murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga adalah seorang abdi dalam ulama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada periode kepemimpinan Kiai Haji Hisam, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar 3 tahun. Kebijakan Kiai Haji Hisam dalam memimpin Muhammadiyah waktu itu diarahkan pada modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga selaras dengan kemajuan pendidikan yang dicapai oleh sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial. Berkat perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang pesat pada periode Kiai Haji Hisam, maka pada tahun 1932 Muhammadiyah sudah memiliki 103 folk school, 47 standard school, 69 Hollands Inline School, 25 Skakel School, yaitu sekolah 5 tahun yang menyambung. Keempat ialah Kiai Haji Mas Mansur, yang menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah dari tahun 1937 sampai 1941. Mas Mansur banyak menghasilkan tulisan yang berbobot. Pikiran pembaharuan dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan ialah bernama Suara Santri, yang pada saat itu kata santri sangat digemari oleh masyarakat sekitar. Kemudian majalah yang kedua diberi nama Jinem. Kedua majalah tersebut merupakan sarana untuk menuangkan pikiran-pikiran dan mengajak para pemuda untuk melatih mengekspresikan pikiran dalam bentuk tulisan. Kemudian Ketua Muhammadiyah yang kelima ialah Ki Bagus Hadikusumo, ketua yang menjabat dari tahun 1944 sampai 1953. Secara formal, selain kegiatan tabligh, Ki Bagus Hadikusumo pernah menjadi ketua majelis tabligh di tahun 1922, ketua majelis tarjih. Kemudian pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil ia rumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan gerak langkah serta perjuangan Muhammadiyah. Bahkan pokok-pokok pikiran itu menjadi mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Mukadimah yang merupakan dasar ideologi Muhammadiyah ini sangat menginspirasi sejumlah tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya. Nah, bagi Ki Bagus Hadikusumo, pelembagaan Islam itu menjadi sangat penting untuk alasan-alasan ideologi, politis, dan juga intelektual. Hal tersebut nampak dalam upayanya memperkokoh eksistensi hukum Islam di Indonesia. Ketika ia dan beberapa ulama terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan agama, Ki Bagus Hadikusumo berani menentang perintah pimpinan Tantara Dai Nippon yang terkenal ganas dan kejam untuk memerintahkan umat Islam dan warga Muhammadiyah melakukan upacara kebaktian tiap pagi sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari. Kemudian yang keenam, ia adalah Buya Haji Ahmad Rashid Sutan Mansur, ketua yang menjabat dari tahun 1956 sampai 1959. Nah, Buya Haji Ahmad Rashid Sutan Mansur itu memiliki sikap anti penjajah sejak belia. Baginya, penjajah tidak saja bertentangan dengan fitrah manusia, akan tetapi seringkali berupaya menghadang dan mempersempit gerak syiar agama Islam secara langsung dan terang-terangan, atau tidak langsung dan tersembunyi seperti dengan membantu pihak-pihak Zending dan misi Kristen dalam penyebar luasan agamanya. Kemudian yang ketujuh ialah Kiai Haji Muhammad Yunus Anis, ketua Muhammadiyah yang menjabat dari tahun 1959 sampai 1962.
Selama rentang pengabdiannya sebagai mubalik, Kiai Haji Muhammad Yunus Anis pernah bermukim di berbagai daerah, dan di berbagai daerah yang disinggahi dan bermukimnya, Yunus Anis membuka jalan baru bagi berkembangnya Muhammadiyah dan banyak mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah, cabang-cabang persyarikatan Muhammadiyah maksud saya ya. Kemudian Yunus Anis dikenal sebagai organisator dan administrator. Bakat tersebut pernah mengantarnya sebagai pengurus cabang Muhammadiyah Batavia, hingga kepemimpinannya semakin terlihat menonjol dan memperoleh kepercayaan dari keluarga besar Muhammadiyah. 8 adalah Kiai Haji Ahmad Badawi, yang menjabat sebagai ketua dari tahun 1962 sampai 1965. Pada masa perjuangannya, Kiai Haji Ahmad Badawi pernah memasuki Angkatan Perang Sabil atau disebut APS pada tahun 1947 sampai 1949. Badawi menjadi imam 3 APS bersama dengan Kiai Haji Mahfud sebagai imam 1 dan KRH Hajid selaku imam 2 untuk daerah istimewa Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Badawi juga menjadi anggota Laskar Rakyat Mataram atas instruksi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 serta bergabung di Batalion Pati dan Resimen Wiroto NPP Gedong Tangun. Adalah Kiai Haji Fakih Usman, Ketua Muhammadiyah yang menjabat dari tahun 1968 sampai 1971. Fakih Usman dikenal memiliki etos entrepreneurship yang kuat. Kegiatan bisnis yang dilakukannya besar dengan mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat-alat bangunan, galangan kapal, dan pabrik tenun di Gresik. Beliau juga diangkat sebagai Persekutuan Dagang Sekawan sedaerah Gresik. Kemudian karena kepiawaiannya sebagai ulama cendekiawan, ia diangkat sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur pada periode 1932 sampai 1936 yang berkedudukan di Surabaya. Kemudian yang ke-10 adalah Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin atau yang biasa disebut dengan Kiai Haji A.R. Fahrudin, ketua yang menjabat dari tahun 1971 sampai 1985. Pada tahun 1935, A.R. Fahrudin dikirim oleh Hofbestur Muhammadiyah ke Talanga, Bali dengan tugas mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah. Di sana beliau mendirikan sekolah Wusto Mualimin Muhammadiyah tingkat SMP. Nah, Pak A.R. meniti karir di Muhammadiyah sejak dari bawah, yaitu menjadi anggota, menjadi mubalik yang ditugaskan di pelosok Sumatera Selatan dan di kampungnya sendiri, sampai pada pimpinan puncak ini dipercayai sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Pak A.R. adalah ulama besar yang berwajah sejuk dengan bersahaja. Kesejukannya sebagai pemimpin umat Islam bisa dirasakan oleh umat beragama lain. Ketika menyambut kunjungan pimpinan Vatikan, Paus Yohanes Paulus II di Yogyakarta, sebenarnya Pak A.R. menyampaikan kritikan kepada umat Katolik, tetapi kritik itu disampaikan secara halus dan sejuk, berupa sebuah surat terbuka. Orang selalu mengatakan bahwa kelebihan Pak A.R. adalah kesejukan dalam menyampaikan dakwah. Semasa hidupnya, Pak A.R. memberikan contoh hidup welas asih dalam bermuhammadiyah. Sikap beliau yang teduh, sejuk, ramah, menyapa siapa saja, sering humor dan bersahaja adalah pantulan dari mutiara
terpendam dalam nuraninya. Pak AR adalah penyebar kasih sayang dalam kehidupan bermuhammadiyah, baik dengan sesama muslim, bahkan juga non-muslim dalam persaudaraan kemanusiaan yang luhur. Beliau tidak pernah menyebarkan sikap dan suasana saling membenci, curiga, iri hati, saling ingin menafikan, apalagi suka menebar aib sesama dalam kehidupan bermuhammadiyah. Beliau pun dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Kemudian yang ke-11 ialah Kiai Haji Ahmad Ashar Bashir, Ketua Muhammadiyah yang menjabat dari tahun 1990 sampai 1995. Karismatik dan pejuang perang Sabil ini dikenal sebagai ulama yang sederhana, dan tak sedikit pula orang yang kagum dengan kecermelangan dan intelektualnya. Berkenaan dengan dimensi tasawuf dalam Muhammadiyah, Ashar Bashir menyatakan bahwa Muhammadiyah juga menganut tasawuf, seperti yang ditulis Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern. Nah, melalui gagasan dan pemikirannya itulah Ashar Bashir dikenal sebagai ulama yang banyak menguasai ilmu agama. Kehadirannya dalam hasanah pemikiran Islam seumpama sumur yang tak surut ditimba. Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya cukup intens, memunculkan kegiatan yang berbentuk pengajian dan kajian dalam mengurai berbagai persoalan keumatan dan pemikiran keislaman. Karya ilmiah yang pernah ditulis Ashar Bashir cukup banyak dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas di tanah air. Nah, kemudian yang ke-12 itu ada Profesor Dr. Haji Amin Rais, Ketua Muhammadiyah yang menjabat dari tahun 1995 sampai 1998. Kehadiran Amin Rais di Muhammadiyah dan lompatan-lompatan gagasannya justru dianggap sejalan dengan watak gerakan pembaharuan yang kritis dan korektif, mendapatkan dukungan penuh. Tahun 1993, di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Surabaya, Amin Rais kembali menggulirkan isu besar, yaitu perlunya suksesi kepresidenan, keberanian dalam mengambil resiko yang jarang bahkan mengancam jiwanya. Kemudian yang ke-12 adalah Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ketua yang menjabat dari tahun 1998 sampai 2005. Banyak orang yang terpukau dan takzim pada sosok Buya Syafi'i sebagai ilmuwan yang selalu menempatkan kekuatan religi dalam setiap pergulatan dengan ilmunya. Beliau seorang sejarawan dan ahli filsafat, tetapi di tengah masyarakat kehadirannya selaku anak bangsa lebih dikenal sebagai seorang agamawan. Membaca buku adalah kesibukan hariannya dari Buya Syafi'i Ma'arif. Selain menjalankan aktivitasnya sebagai Ketua PP Muhammadiyah, anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan staf pengajar di IKIP Yogyakarta. Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif mengemudikan perannya dalam mendinamisasi Muhammadiyah agar dapat secara optimal menggerakkan usaha-usaha tajdid dan cita-cita pencerahan yang hendak diraihnya. Kemudian yang ke-13 adalah Profesor Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA, atau biasanya disebut dengan Pak Din Syamsuddin. Nah, ketua yang menjabat dari tahun 2010 sampai 2015. Sebagai cendekiawan muslim yang cukup konsen mendorong proses demokratisasi, beliau merasa berkepentingan untuk turun mengawal arah perkembangan dan kemajuan proses demokrasi di negara yang memiliki pemeluk Islam terbesar di dunia ini, yaitu adalah negara Indonesia.
Nah, jabatan yang pernah ditempati oleh Bapak Din Syamsuddin di Muhammadiyah yaitu Ketua IPM Cabang Wilayah Pusat tahun 1979 sampai 1986. Kemudian pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 1985 sampai 1990. Kemudian ada lagi pemimpin redaksi majalah Suara Muhammadiyah, Wakil Pimpinan Umum Jurnal Ilmu dan Kemanusiaan Inovasi UMY, Sekretaris PP Muhammadiyah 2000 dari tahun 2000 sampai 2005, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010 sampai 2015, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015 sampai 2020. Nah, kemudian ketua yang terakhir yang masih menjabat sampai saat ini itu ialah Dr. Haji Haidar Nasir MSI, mantan sekretariat PP Muhammadiyah periode 2000 sampai 2005, menempatkan pendidikan dasar di Bandung, kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk memperoleh gelar S1 di STPMD atau APMD Yogyakarta. Jabatan yang pernah ditempati oleh Pak Haidar Nasir di Muhammadiyah ialah Ketua IPM Cabang Wilayah Pusat pada tahun 1979 sampai 1986. Kemudian pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tahun 1985 sampai 1990. Pimpinan redaksi majalah Suara Muhammadiyah, Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000 sampai 2005, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2000 sampai 2010, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010 sampai 2005.